Beberapa hari yang lalu kami melakukan kegiatan operasi preman di lahan milik BMKG di Tangsel. Saat pelaksanaan operasi preman ada 17 orang yang diamankan, 11 diantaranya adalah oknum dari Ormas GJ, salah satunya adalah pimpinan Ormas DPC Tangsel, Saudara Y, kemudian 6 diantaranya yang mengaku ahli waris. Kemudian setelah dilakukan pendalaman oleh tim, kemudian dilakukan cek urin, hasilnya dari 17 orang tersebut 16 orang negatif, kemudian 1 orang atas nama Saudara MYT, yaitu oknum Ormas GJ, Ketua DPC oknum Ormas GJ Tangsel, itu hasil urinnya adalah positif, urinnya mengandung amfetamin dan metafentamin. Kemudian terhadap 17 orang ini 15 orang sudah dipulangkan telah selesai dilakukan pendalaman. Kemudian 2 diantaranya saat ini masih dilakukan pemeriksaan. Yang pertama Saudara Y bin KTY, yaitu seorang warga masyarakat yang mengaku ahli waris. Kemudian Saudara MYT yang bersangkutan adalah Ketua DPC Ormas GJ di Tangsel. Saudara Y dan MYT ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Subbit Harda di Treskrimum Polda Metro Jaya atas dugaan peristiwa pidana menempati pekarangan tertutup tanpa hak sebagaimana diatur di pasal 167 KUHP, dan juga dugaan tindak pidana penggelapan hak atas benda tidak bergerak, yang mana korbannya adalah BMKG, TKP-nya di Tangsel. Apa peran masing-masing tersangka dalam persangkaan pasal pidana yang dimana kedua orang ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik? Yang pertama Saudara Y. Saudara Y adalah seseorang yang mengaku sebagai ahli waris, di mana peran dalam peristiwa ini antara lain memberikan kuasa kepada kuasa hukum Ormas GJ untuk menduduki lahan tersebut. Kemudian tersangka Y mengaku atau mengklaim tanah tersebut dengan alas hak girik, tapi tidak tahu nomor giriknya, luas giriknya juga tidak diketahui, dan tidak bisa memperlihatkan kepada penyidik girik yang dimaksud. Kemudian tersangka yang kedua, Saudara MYT, seorang Ketua DPC Ormas GJ Tangsel, perannya adalah memerintahkan dan ikut menduduki lahan tersebut, lahan milik BMKG, kepada, jadi selain menduduki kemudian menyewakan, ya, menyewakan kepada pemilik warung seafood dengan menarik pungutan total 11,9 juta rupiah, kemudian menyewakan atau menarik pungutan lahan kepada pedagang hewan kurban sebesar 22 juta rupiah. Kemudian kami sampaikan tadi sebelumnya terhadap 17 orang yang diamankan ini telah dilakukan tes urin. 1 orang diantaranya Saudara MYT positif, dan Saudara MYT ini yang sehari-hari adalah sebagai Ketua DPC Ormas GJ Tangsel ini juga tahun 2021 pernah divonis untuk kasus yang sama terkait penggunaan narkoba, yang waktu itu ditangkap oleh jajaran Polresta Bandara Suta dan telah menjalani hukuman 4 tahun 5 bulan, rekan-rekan. Itu update-nya untuk beberapa informasi terakhir.
Nanti kami pastikan ya. Ya, Mbak. Masih ya. Ada 16 ya. Ya. Sudah ditahan. Masih berproses. Ya. Untuk mereka Roy Suryo dan kawan-kawan ini ada penjadwalannya kapan lagi? Siapa? Roy Suryo dan kawan-kawan. Nanti kami update lagi ya untuk update tentang ijazah ya. Satu lagi Pak. Ya. Tapi kan mau ada pertandingan timnas Indonesia. Nah ini mungkin pengamanan dari Nanti Amin 1 ya. Ini sekali sedang proses pembuatan rencana pengamanan. Datang lagi Mbak. Ya, nggak sekaligus diborong pertanyaannya. Sudah ditahan. Tersangka ditahan. Seseorang yang ditahan berarti patut disangka melakukan sebuah tindak pidana yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Ada ya dari tim hukum para tersangka sudah mengajukan ke penyidik untuk permohonan penangguhan penahanan. Nanti penyidiklah yang akan mempertimbangkan untuk mengabulkan atau tidak permohonan penangguhan penahanan tersebut. Oke. Ya. Cukup? Baik, terima kasih ya rekan-rekan. Hati-hati di jalan.